warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bu April. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah dari rumah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silahkan kalian simak video ibu berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Kompetensi dasarnya adalah 1. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang kedua, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia. 2. Dengan membaca dan menulis, peserta didik menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. 3. Dengan membuat laporan, peserta didik dapat menunjukkan keterkaitan antar sila-sila dalam Pancasila dengan contoh-contoh perilaku sehari-hari. Tahukah kalian apa nama kapal pada gambar di samping? Iya, tepat sekali. Gambar di samping adalah gambar kapal pinisi. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajahi samudera di seluruh dunia. Nah, sekarang coba kalian baca tentang kapal pinisi. Bacaan tersebut ada di halaman 158 sampai 159 buku paket tema 1 subtema 3. Silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita belajar ciri keragaman budaya lokal Indonesia. Keragaman budaya lokal Indonesia terbagi menjadi beberapa keragaman, yaitu keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Yang kedua, keragaman bahasa. Indonesia memiliki beragam bahasa, diantaranya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, dan bahasa Banjar. Keragaman religi atau agama. 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau seni rupa. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi negara. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. 2.
tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. 3. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. 4. Timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya, wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Kemudian ini ada beberapa contoh budaya asli Indonesia. Yang pertama, reog berasal dari Ponorogo. Yang kedua, tari kecak berasal dari Bali. Kemudian musik angklung yang berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada contoh budaya serapan dari bangsa lain, yaitu musik keroncong dari Portugis, barongsai dari Tiongkok, dan tari kecak dari Cina. Amatilah peta Indonesia berikut ini. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada mode transportasi kereta api, bis, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Gambar ini merupakan peta jalur transportasi udara di Indonesia. Peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Kalian bisa amati di sini ya. Dan ini adalah peta jalur transportasi laut di Indonesia. Peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila. Salah satunya adalah gambar di samping. Keluarga Pak Tono sedang bermusyawarah. Nah, musyawarah merupakan cerminan nilai Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bermusyawarah bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah musyawarah keluarga, bisa di sekolah seperti pemilihan ketua kelas, atau musyawarah di masyarakat seperti pemilihan ketua RT. Nah, selanjutnya, amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kalau di rumah, kegiatan pengambilan keputusan bersama, misalnya seperti tadi, musyawarah keluarga. Kalau di sekolah bisa juga pemilihan ketua kelas. Silakan diamati. Nanti kita lakukan tanya jawab ya. Untuk tugas tertulisnya, silakan kalian menyebutkan nama-nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia berdasarkan peta jalur transportasi yang sudah Ibu tayangkan tadi ya. Kemudian masukkan dalam tabel seperti berikut ini. Jadi ada tabel nama bandara, ada tabel nama pelabuhan. Silakan disebutkan sebanyak-banyaknya. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.